Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama di rumah juga di studio hari ini. Kita mau memuji Tuhan bersama Ibu Susi, Kak Anggun, Kak Aca. ya. Selamat pagi Tuhan. Pagi Tuhan tak lupa terima kasih. Tuhan kami harap kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kami harap kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kita mau berdoa. Mari Mbak Anggun berdoa. adik-adik yang di rumah, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Kau berikan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami hari ini supaya lancar tanpa kekurangan apapun. Dan juga kiranya firman akan bermanfaat bagi kehidupan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Apakah adik-adik hari ini bahagia? Bahagia. Bahagia. Sesuai pujian ini, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang di studio maupun yang di rumah. Kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Dua ayat ya Mbak. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan
dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24, Ibu beri tema yaitu kasih itu murah hati. Bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menjadikan pendamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa. Karena Allah telah menyerahkan nyawa untuk menebus dosa kita, supaya kita mengasihi sesama dengan berbuat kasih terhadap orang lain yang kekurangan. Contohnya murah hati, tidak pelit. Anak-anak di sini yang di studio punya kesaksian murah hati enggak? Aca? Punya. Contohnya apa? Contohnya itu berbagi makanan sama teman-temannya. Oh iya, berbagi makanan sama temannya. Yang temannya tidak mempunyai makanan, kita kasih. Kalau kita mempunyai banyak atau temannya di kelas atau di rumah tidak mempunyai makanan, padahal kita punya makanan. Pas main, ya kita kasih. Kalau Mbak Anggun? Memberi tumpangan pada teman. Oh iya, memberi tumpangan sama temennya. Temennya jalan kaki, mau sekolah atau mau kuliah, kita boncengin ya. Itu merupakan murah hati, tidak pelit sama teman atau saudara kita. Juga dengan saudara kiri kanan atau tetangga, kita mempunyai makanan, kita bagi. Ada orang yang minta-minta, kita kasih yang kita punya ya anak-anak. Murah hati adalah karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Murah hati adalah bentuk nyata dari kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang mau memberi dengan ketulusan dan keikhlasan, bahkan rela berkorban. Adik-adik, Ibu punya cerita tentang seorang ibu namanya Bu Marni. Bu Marni ini tinggal di sebuah kampung, mempunyai 5 orang anak. Lah, pada saat itu anaknya itu menangis, merengek-rengek, kekurangan makan, kelaparan. Ada pemudi lewat yang bernama Mira. Melihat itu Miranya sedih. Lalu Miranya membelikan nasi bungkus 5. Dikasihkanlah anak-anaknya tersebut, kasihkan Bu Marni. Tapi Bu Marni terus makanan itu diterima. Habis diterima, Bu Marni keluar sebentar, membawa sebagian makanan itu untuk tetangganya yang nasibnya seperti Bu Marni itu. Habis ngasihkan sebagian, terus Bu Marninya masuk, ditanya Mbak Mira tadi, Bu,
kenapa ibu membawa makanan tadi keluar? Makanan ini saya bagi buat tetangga depan saya yang nasibnya seperti saya, yang mempunyai anak juga kekurangan. Mbak Mira ini kaget dan terharu anak-anak, karena Bu Marni itu walaupun dalam keadaan kekurangan tapi masih mau berbagi dengan tetangganya. Begitu murah hati Bu Marni itu. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbagi itu tidak harus nunggu kaya atau mempunyai uang banyak. Apa yang kita bisa bagi, kita bagi. Sehingga dalam kekurangan dan kemiskinan itu kita bisa tetap berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan sangat berkenan terhadap orang-orang yang memiliki kemurahan tadi seperti Bu Marni. Dan Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya kepada orang-orang yang murah hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mulai hari ini kita harus memiliki sikap yang murah hati kepada sesama, kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga kita. Apa yang kita miliki, kalau tetangga kita membutuhkan, kita beri. Bukan hanya uang saja, tapi tenaga. Kalau tetangga kita ada hajatan, kita bantu. Kita bantu memasak, itu pun juga namanya murah hati, memberikan pertolongan. Jadi tidak harus tunggu kaya atau banyak uang kita berbagi, tidak. Apa yang kita punya kita bisa bagi seperti Bu Marni ini, walaupun dalam keadaan kekurangan tetap bisa berbagi. Ya, dengan kemurahan hati berarti kita mengasihi Allah dan melakukan kehendak Allah, maka apa yang kita minta dari Allah akan diberikan karena kita hidup berkenan kepadanya. Ya, anak-anak, kita harus belajar bermurah hati seperti Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, yuk kita akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Yuk kita. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik ya Bapa. Tuhan, Engkau mengajari kami untuk bermurah hati kepada sesama Tuhan. Ajari kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Bapa, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, tim multimedia, tim musik, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah hari ini dan minggu depan bisa bertemu dengan guru-guru yang lain dan teman-teman yang lain.
Dadah. Sayonara.